teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Oktaviani Lewomela. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan tabulasi header dan footer, kemudian mengatur penomoran halaman. Teman-teman langsung saja melihat di desktop saya. Nah, di sini pertama-tama pada tabulasi ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada left tab. Left tab ini berfungsi untuk mengatur titik 2 pada pembuatan biodata. Yang pertama, kita langsung mengerjakannya. Ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat, kemudian ada pekerjaan. Nah, setelah seperti ini, kita blok, kemudian kita ke line and paragraph spacing, kemudian kita klik, kita langsung ke line spacing option, kemudian karena di sini spacingnya pada after ini masih 8, kita harus buat 0 dulu, kemudian line spacingnya multiply, kita ganti ke line 1,5. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung saja kita dekatkan kursor. Di sini ada left tab. Kita coba dekatkan. Maaf ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita klik, kita tap, masukkan titik 2, masukkan nama. Kemudian kita tap, masukkan kemudian kita tap, masukkan titik 2, alamat kita misalkan Jalan Prof. Maaf. Kemudian kita tap, masukkan titik 2, masukkan pekerjaan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman untuk left tab-nya. Kita lanjut yang berikut. Ada tabulasi right tab. Tabulasi right tab ini berfungsi untuk mengatur nominal mata uang teman-teman. Langsung saja kita buat. Sebelumnya itu kita harus hilangkan left tab-nya dulu. Kemudian kita cari right tab-nya. Kita dekatkan kursor. Nah, kemudian kita klik di sini, kemudian kita ketik tab. Nah, di sini kita langsung masukkan angka yang pertama 1 juta. Kita enter tab, kemudian kita masukkan angka kemudian kita tab, masukkan
Kemudian masukkan, kemudian kita tab, masukkan, kita enter, kita tab, masukkan, enter, tab, masukkan 10, enter, tab, masukkan 1. Seperti ini teman-teman hasil dari right tab-nya. Lebih rapi ya teman-teman. Langsung saja kita masuk yang berikut, tabulasi center tab. Tabulasi center tab ini berfungsi untuk mengatur tempat tanda tangan teman-teman. Nah, biasanya pada proposal ada pembimbing 1, pembimbing 2, dan mengetahui koordinator program studi sosial, begitu teman-teman. Jadi langsung saja kita buat, kita hilangkan right tab-nya dulu, kemudian kita munculkan center tab-nya, kita cari center tab. Ini ada muncul center tab, kemudian kita tekan ini karena ada 2 tanda tangan, tekan ini, kemudian center tab satu lagi kita tekan di sini teman-teman. Kita coba ya, kita tab, kemudian kita masukkan pembimbing 1, kita tab, masukkan pembimbing 2. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita enter, kita masukkan nama dosennya. Yang pertama DRS Soeleman. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan sedikit. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tab, kita masukkan dosen yang kedua, pembimbing 2-nya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita enter, masukkan NIP-nya. Kemudian kita tab, masukkan lagi. Maaf teman-teman. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian
Kita tambahkan underline-nya dulu. Kemudian di bawah ini masih agak-agak spasi, maka kita blok semuanya. Kemudian kita ke line and paragraph speaking, kemudian kita ke line speaking option, kemudian kita pilih di bagian line speaking ini yang single. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kemudian karena ada tiga tanda tangan, maka saya lebih nyaman menggunakan center in teman-teman, bagian sini. Langsung saja. Langsung saja kita masukkan contoh ya teman-teman. Maaf teman-teman. Maaf teman-teman. Dan politik. Kemudian kita teman-teman. Kemudian kita tab, kita masukkan nama dosennya. Kemudian kita masukkan NIP-nya. Aku kias dulu. 0615. Kan aku beli baru. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita underline, kemudian kita singkatkan. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman. Berikut pembuatan header. Header berfungsi untuk membuat suatu kop surat. Langsung saja kita double klik, kemudian akan muncul seperti ini. Kita langsung masukkan
Kementerian Riset, kemudian Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jalan Adi Sucipto, Penfui Kupang. Maaf teman-teman. Aduh. Kotak pos, maaf teman-teman, kotak pos 104, kemudian Kupang, kode posnya adalah 85 001 001. Maaf teman-teman. Kemudian telepon, maaf teman-teman, garing (0380) kemudian belum selesai dikit. Tadi saya di dalam tidak telepon. Sudah keluar bertelepon. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Kemudian kita blok, kita rata. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita pilih hurufnya, kita mau seberapa besar. Kemudian kita bold.
Maaf ya teman-teman, karena dalam proses pembelajaran, jadi masih agak-agak kemudian yang bagian bawah kita blok seperti itu, kemudian kita agak kecilkan hurufnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita ke insert, kemudian kita copy ini dulu teman-teman. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita atur teman-teman. Kita atur kecil dan besarnya seperti bagaimana. Aduh, maaf teman-teman. Maaf teman-teman. Yang berikut pengaturan nomor halaman. Yang pertama, kita double klik. Kemudian kita, karena di cover dan kata pengantar masih header, kita kembali. Kemudian kita ke layout, kemudian kita ke bricks, kemudian kita next back. Kemudian kita double klik kembali untuk memastikan sudah diubah atau belum. Nah, di sini sudah diubah ya teman-teman. Ada header second 1, header second 2. Kemudian pada daftar isi dan pendahuluan kita harus ubah lagi. Kita kembali dulu. Kemudian kita ke logout, kemudian kita ke bricks, kemudian kita ke next page, kemudian kita coba buktikan. Nah, ketika sudah terbagi seperti ini antara cover dengan kata pengantar, kemudian daftar isi dengan pendahuluan atau bab 1. Setelah itu, kemudian kita kembali, kita langsung ke kelas saja. Kemudian kita ke insert,
kemudian kita ke page number, kita ke bottom of page, kemudian kita pilih yang line number 2. Kemudian ketika sudah muncul seperti ini teman-teman, teman-teman langsung klik di sini, kemudian aktifkan different first page. Maka dengan sendirinya covernya akan hilang. Kemudian yang bagian kata pengantar ini teman-teman sabar teman-teman. Di bagian kata pengantar ini teman-teman, kita coba kembali dulu. Kemudian kita double klik kembali, kemudian kita nonaktifkan di link to prompt. Maka dengan sendirinya bagian di sini tadi itu sudah dinonaktifkan ya teman-teman. Kemudian kita blok, kita ke page number, kemudian kita ke format page number, kemudian kita pilih, karena di bagian kata pengantar harus pakai angka Romawi, kita pilih yang angka Romawi, kemudian kita hapus 0, kita mulai dari kemudian kita close. Maka di kata pengantar sudah ganti dengan angka Romawi 1. Kita lihat di bagian daftar isi apakah sudah ganti angka Romawi menjadi yang kedua atau belum. Nah, di daftar isi juga sudah diganti angka Romawi menjadi 2 teman-teman. Kita kembali ke sini teman-teman. Kemudian di bab 1 kita coba kembali dulu. Kemudian kita double klik kembali. Kemudian kita ingin hapus yang ini, kita klik ini untuk menonaktifkan. Kemudian kita blok kembali. Kemudian kita ke page number, kemudian ke format page number, kemudian kita pilih angka 1, kemudian kita klik. Maka di sini sudah ganti angka 1, kita lihat ya teman-teman keseluruhan. Angka 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, demikian hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Makasih.